Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tema renungan hari ini adalah pentingnya berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita menganggap berdoa itu sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak menyenangkan. Berdoa itu ya kalau ada waktu saja. Berdoa itu bukan sesuatu yang menjadi prioritas yang paling utama. Karena menganggap bagaimana bisa makan, minum, dan memiliki uang yang banyak kalau hanya berdoa saja. Maka tidak heran banyak orang-orang membalikan kalimat seperti ini. Banyak berdoa, banyak mengerti, dan banyak berserah kepada Tuhan. Diubah menjadi banyak berdoa, banyak masalah, dan berdoa tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau berdoa, ya kalau ada waktu luang, ya kalau saya ikut persekutuan doa, ya kalau pas saya ada waktu dan tidak sibuk. Kalau kita orang percaya memiliki prinsip hidup seperti ini, maka saya mau katakan bahwa kita sedang berada dalam keadaan kritis rohani, yaitu sudah di ujung kematian rohaninya. Maka tidak heran kalau banyak orang-orang seperti ini yang tidak menganggap pentingnya berdoa dan memprioritaskan berdoa kepada Tuhan yang paling utama. Karena sejatinya kehidupan rohaninya ya sudah mati. Dan bagi orang yang sudah mati rohaninya, berdoa bagi hidupnya tidaklah begitu penting. Oleh sebab itu, dari teks renungan Alkitab kita hari ini, kita bisa melihat dan belajar dari Tuhan Yesus bahwa pentingnya berdoa dan menjadikan doa yang paling utama dalam hidup dan pelayanan. Berdoa merupakan hal yang pertama dan paling utama yang Tuhan Yesus lakukan sebelum maupun sesudah melakukan pelayanan dan aktivitasnya setiap hari. Sebanyak apapun, sesibuk apapun, sebanyak apapun orang yang datang dari pagi sampai malam untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu memprioritaskan waktu untuk berdoa. Dengan kata lain, berdoa adalah hal yang paling pertama dan utama yang Yesus lakukan. Berdoa merupakan sesuatu yang menjadi prioritas utamanya, bahkan ketika Tuhan dalam keadaan yang sangat sibuk. Karena hanya melalui doa Tuhan Yesus dapat berbicara dengan Bapaknya di surga. Dan dengan berdoa Tuhan Yesus dapat mengerti kehendak Bapa yang di surga. Maka dari itu Tuhan Yesus meluangkan waktu khusus untuk berdoa. Dan Yesus melakukannya bahkan ketika Yesus sangat sibuk melakukan berbagai kegiatan pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah berdoa bukan semata masalah waktu, tetapi berdoa adalah masalah prioritas. Yesus Kristus punya waktu untuk berdoa karena Yesus memutuskan untuk meluangkan waktu khusus untuk berdoa. Kalau kita semua dapat meluangkan waktu untuk semua kegiatan kita dan melakukan semua kegiatan-kegiatan kita, mengapa tidak kita lakukan itu untuk berdoa? Oleh karena itu, pertanyaannya bukan apakah kita punya waktu atau tidak. Karena satu hari terdiri dari 24 jam bagi kita dan juga bagi Yesus. Doa bagi Yesus sangat penting. Karena dalam doa, Yesus bisa berbicara dan mengetahui kehendak Bapaknya di surga.
Nah sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah berdoa itu penting? Kalau berdoa itu penting, semestinya doa dijadikan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Meluangkan waktu khusus untuk berdoa. Terlebih dahulu, barulah kemudian kita merencanakan dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ini yang saya katakan tentang begitu pentingnya berdoa yang diteladan Kristus untuk hidup saya dan untuk hidup saudara. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini. Kami belajar untuk melalui setiap kegiatan atau apapun, kami menaruh prioritas utama kami. Doa itu merupakan hal yang penting bagi hidup kami sebelum kami melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami selama ini memprioritaskan hal yang lain diutamakan dengan memprioritaskan hal-hal yang lain dibandingkan dengan doa, ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dan bawa kami kembali. Dan kami berbaharui komitmen kami untuk memprioritaskan Tuhan melalui setiap hubungan kami, melalui doa kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sudah mengingatkan kami. Dan doa dan harapan kami Tuhan agar kami terus diperbaharui dan diperlengkapi untuk menjadi terang bagi banyak orang. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.